Iya, pemirsa, aksi koboi saling todong dengan pisau antara dua kelompok gangster komplotan curanmor HO dan IN yang berebut wilayah kekuasaan viral di media sosial. Tersangka HO beserta komplotannya berhasil ditangkap, namun komplotan IN masih buron. Bagaimana perkembangan kasus ini? Sudah dari Rifki Baihaqi langsung dari Mapolres Jakarta Barat. Silakan Rifki. Ya, baik Tiara, kepolisian dari Polres Jakarta Barat berhasil mengungkapkan atau mengembangkan kasus pencurian motor yang saat ini pada Selasa pagi tadi menangkap dua orang pelaku yang berinisial JR dan AO, dan dua pelaku saat ini juga sempat ditembuskan timah panas begitu kepada kepolisian karena saat melakukan penangkapan berusaha melawan pelaku, dan dua pelaku tersebut merupakan komplotan dari pelaku berinisial H begitu yang sebelumnya juga sempat melakukan penangkapan. Dan saat ini saya telah bersama Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, Bapak Arsya begitu. Bapak, sebenarnya bagaimana pengembangan kasus tersebut, Bapak? Jadi terkait dengan perkara ini, kejadiannya adalah tanggal 9 Januari. Cuma ternyata rekaman CCTV pelaku yang pada saat itu terlihat menenteng senjata api berupa pistol yang sempat viral di media sosial itu pada sekitar tanggal 31 Januari. Setelah rekaman tersebut viral, dari Kapolres Metro Jakarta Barat segera membuat tim sus gabungan antara Satreskrim Metro Jakarta Barat dengan Polsek Tanjung Duren, di mana kita identifikasikan ternyata pelaku adalah residif atas nama H, yang kemudian setelah kami lakukan penyelidikan lebih dalam, kami ketahui lagi ada lagi kelompoknya atas nama A yang juga tertangkap, dan atas nama J penadahnya juga tertangkap. Dari kelompok ini masih ada satu orang pelaku atas nama I yang belum tertangkap. Pada saat akan ditangkap Selasa dini hari tadi, tersangka H pada saat akan ditangkap oleh petugas, dia mengeluarkan senjata dengan jenis revolver dan mengarahkan ke arah petugas. Kemudian setelah diperingatkan, tersangka tetap membahayakan petugas sehingga dilakukan tindakan tegas terukur yang pada saat akan dibawa ke rumah sakit ternyata tersangka meninggal dunia. Dalam kurun waktu 4 bulan, tercatat ada 51 kendaraan sepeda motor yang berhasil diungkapkan. Apakah sebelumnya kepolisian tersangka sini sudah menjadi DPO dari Polres Jakarta Barat sendiri, Pak? Jadi untuk tersangka ini adalah residif terkait dengan kejahatan yang sama, curas ranmor. Nah, memang yang jadi kendala, sebelumnya tersangka pada saat melaksanakan kegiatan itu tidak terekam oleh CCTV. Nah, kebetulan pada tanggal 9 Januari itu tersangka terlihat dalam CCTV yang dipasang oleh masyarakat yang mengarah ke jalan raya. Berdasarkan dari CCTV tersebut, memudahkan pihak kepolisian untuk mengidentifikasi tersangka sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Saya konfirmasi ulang, berarti H dan dua orang tersangka yang baru saja ditangkap ini merupakan satu komplotan. Sebenarnya tercatat dari kepolisian setelah melakukan penelusuran berapa jumlah pelaku atau berapa jumlah pelaku dalam satu gangster tersebut, Pak? Jadi terkait dengan kelompok H ini, mereka ada 5 orang, yang 3 sudah tertangkap, 2 masih DPO. Tapi untuk terkait jumlah pelaku secara besar memang mereka sangat dinamis ya. Jadi kalau ada satu yang tertangkap, mereka menggandeng pelaku lain untuk kelompok baru. Dinamis, apakah pada saat melakukan penangkapan itu menggunakan plat nomor Jakarta atau menggunakan plat nomor daerah lain, Pak? Jadi dari tempat tersangka diketemukan ada banyak plat nomor. Jadi memang pada saat tersangka melakukan kegiatannya, dia mengganti plat dari motor yang digunakan sehingga susah untuk diidentifikasi. Pelaku tersebut apakah berasal dari DKI Jakarta atau berasal dari wilayah lain, Pak? Berdasarkan hasil penyelidikan kami, pelaku berasal dari luar Jakarta. Ya, saat ini ada di luar Pulau Jawa. Bapak, salah satu motif mereka untuk melakukan curanmor itu kan adalah dengan melakukan pemetaan. Begitu, ketika melakukan pemetaan lalu mereka juga menggunakan jaket ojek online, dan jaket ojek online juga kerap dilakukan sejumlah kasus kriminal untuk melakukan kejahatan. Antisipasinya seperti apa, Pak?
Jadi memang karena ojek online ini sudah sangat banyak berinteraksi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ada baiknya untuk keamanan-keamanan di wilayah perumahan masing-masing juga tetap aware terhadap kehadiran ojek online yang ada di wilayahnya. Mungkin bisa ditanyakan apa maksudnya di wilayah tersebut, atau apabila dia memang ada order atau pesanan diantar sampai ke tempatnya. Jadi jangan dibiarkan juga mereka leluasa berkeliaran, karena memang hal-hal ini yang dianggap masyarakat sebagai hal yang biasa dipergunakan pelaku untuk melaksanakan kegiatan kriminalnya. Dari 51 motor tadi yang berhasil dilakukan pencurian kepada pelaku, itu sebenarnya berasal dari golongan ekonomi menengah, atas, atau tempat permukiman dari kaum menengah bawah begitu Pak? Jadi pelaku ini memang mencari wilayah dari kelompok menengah ya. Kelompok menengah, wilayah yang cukup padat, sehingga masyarakat sering memarkirkan kendaraannya itu di tempat yang terbuka atau di pinggir jalan ataupun di depan halaman rumahnya yang tidak terjaga dengan baik. Nah, hal-hal inilah yang menurut pelaku memudahkan mereka untuk melaksanakan niatnya tersebut. Berarti masih menggunakan motif yang sama seperti pelaku curanmor lain begitu, dengan melakukan pengerusakan di bagian sistem kontaknya, Pak? Ya. Jadi memang pelaku dia menggunakan ada satu kunci magnet khusus untuk membuka pengaman tambahan yang disiapkan dari produsen sepeda motor ya. Jadi memang masyarakat sebaiknya menambahkan lagi untuk sistem pengamanan motornya agar lebih aman. Terakhir Pak, Jakarta Barat kan mempunyai banyak lokasi wisata begitu, dan lokasi wisata juga kadang datang di waktu yang malam begitu Pak. Bagaimana untuk mengantisipasi adanya pelaku kejahatan Pak? Singkat saja Pak. Jadi untuk wilayah-wilayah yang tempat keramaian publik, kami dari Polres Metro Jakarta Barat memang sudah menyiapkan sistem pengamanan, yaitu akan ada patroli secara terpadu dari pihak Polres, dari tim TPP, tim pemburu preman, maupun dari pihak Polsek. Jadi wilayah-wilayah tersebut kami melaksanakan patroli secara berkala dengan petugas berseragam maupun tidak berseragam. Terima kasih Pak. Ya, baik pemirsa, saat ini saya telah banyak berbicara dengan Kompol dari Arsya, begitu, yang mengatakan bahwa kepolisian dari sektor Jakarta Barat sudah melakukan sejumlah upaya untuk meredam kasus kejahatan, terutama kasus curanmor begitu pemirsa. Dan saat ini polisi telah memburu 2 orang DPO dari gangster serupa begitu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio rekan Tiara.